puji dan kami muliakan. Kepadamu barisan para martir berkorban dengan mempertaruhkan nyawa. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem itu pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara dari Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Herodes, tentu di sini adalah Herodes Agung. Herodes ini sangat haus akan kekuasaan. Ia terkenal sebagai raja yang bengis, kejam, dan membunuh banyak orang, termasuk keluarganya sendiri. Dalam sejarah ada catatan 3 anaknya dibunuh oleh Herodes karena dianggap akan menyaingi kekuasaannya, mengancam kedudukannya sebagai raja. Ketika kabar dari para Majus yang ditunggu-tunggu oleh Herodes tidak kunjung tiba, datang, menganggap bahwa ia telah diperdayai oleh para Majus, maka Herodes memerintahkan untuk membunuh
kanak-kanak di Bethlehem dan sekitarnya ya, usia 2 tahun ke bawah. Dan kita melihat bagaimana Allah menyelamatkan ya putranya sendiri melalui penampakan kepada Yusuf dalam mimpi, supaya Yusuf membawa putranya bersama ibunya ya menyingkir ke Mesir. Maka di sini kita melihat bagaimana kesejajaran ya antara kisah ya, Musa yang hendak dibunuh oleh Firaun, diselamatkan oleh ibu, kakaknya dan istri Firaun. Maka di sini anak Yesus ya, diselamatkan melalui Yusuf sebagai orang benar. Yusuf hidup benar, dalam hidupnya benar, senantiasa melaksanakan apa yang dikehendaki Allah. Ia taat terhadap perintah Allah ya, sabda Allah. Sebagaimana tadi dalam bacaan Injil disabdakan oleh Allah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir. Ini menyingkir ke Mesir malam hari, apa kita dapat merasakan ya kesulitan yang dialami dalam perjalanan ke Mesir. Dan Yusuf bertindak ya dengan cekatan, bertindak pada malam itu juga melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yusuf senantiasa taat kepada sabda Allah, maka ia sebagai orang benar, hidup sebagai orang benar di hadapan Allah. Saudara-saudari kasih, maka di sini kesejajaran antara Musa dan Tuhan Yesus. Musa yang membawa Bani Israel keluar dari Mesir, sedangkan Tuhan Yesus membawa umat manusia ya, dalam perjalanan bebas dari perbudakan dosa ya, dari maut, dari kebinasaan. Dan kita melihat bagaimana Herodes dengan perintahnya ya, membunuh banyak anak-anak usia 2 tahun ke bawah ya, di Bethlehem dan sekitarnya. Anak yang baru hidup ya, umur 2 tahun, yang belum tahu apa-apa ya, belum tahu ini atau itu ya, dalam hidupnya. Anak-anak yang tidak berdosa menjadi korban ya. Ia menjadi martir bagi Tuhan Yesus Kristus. Di sini kita melihat sebagaimana dalam doa pembukaan tadi ya, kanak-kanak tidak memuliakan Allah dengan madah pujian ya, dengan kata-kata, namun memuliakan Allah dengan darahnya. Sesuatu yang sungguh luar biasa ya. Anak-anak suci ya, anak-anak kudus yang wafat ya, meninggal ya, demi Tuhan Yesus yang menjadi martir bagi Tuhan. Tentunya melalui pesta hari ini kita diajak ya untuk meneladan ya, sifat
kemartiran dari kanak-kanak suci. Kita yang diberi kesempatan hidup oleh Allah sekian tahun kita hidup di dunia ini, maka hendaknya kita gunakan ya anugerah kehidupan yang diberikan oleh Allah ini, oleh Tuhan kita ini ya. Kita gunakan untuk ya senantiasa ya memuji Allah ya, meluhurkan Allah ya, bersembah sujud kepadanya ya, melalui seluruh hidup kita, melalui perkataan kita, dan terutama melalui sikap hidup kita ya, tindakan-tindakan kita memuliakan Allah ya, Tuhan kita. Hendaknya apa yang kita lakukan ya, dalam seluruh hidup kita ya, kita tempatkan sebagai pujian bagi kemuliaan Tuhan, keluhuran Tuhan, karena Tuhan memberi anugerah ya, kehidupan kepada kita, dan ini tentu anugerah yang istimewa yang diberikan kepada kita.